jannata walamma ya'tikum masalul ladina walau min qablikum masathumul ba'sa wadzurra'u wazulzilu hatta yaqular rasulu waladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kasibah kalian mengira bahwa tadkhulu kalian akan masuk al-jannata surga walamma padahal belum ikum datang pada kalian masalu seperti aladina orang-orang yang kalau apa Ustaz? Kalau telah lalu. Oh, yang telah lalu min dari min tidak diterjemahkan ya karena bertemu dengan qabli. Iya, betul. Qablikum sebelum kalian. Masadhumu telah apa ya? Masa menimpa, menyentuh boleh. Ya, menimpa kalian baksa'u. Lupa Ustaz. Baksa ini kefakiran, kefakiran. Oh, kemiskinan. Wadzurra'u kesengsaraan. Dharra boleh artinya penyakit. Oh. Wadzurra'u penyakit. Wazulzilu dan julzilu diguncangkan. Ya. Yakula hatta yakula. Oh, hatta sehingga yakula berkata ar-rasulu rasul waladina dan orang-orang yang amanu mereka beriman ma'ahu bersamanya mata kapan nasrullahi nasru pertolongan Allahi Allah Allah sesungguhnya nasru pertolongan Allahi Allah qarib dekat. Arti selengkapnya yaitu apakah kamu mengira akan masuk surga padahal kamu belum diuji seperti orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, yaitu ditimpa mereka ditimpa kesusahan dan penyakit dan diguncang sehingga mereka berkata kepada Rasul orang-orang beriman bersamanya, kapan pertolongan Allah akan datang? Sesungguhnya maka Rasul berkata pertolongan Allah itu dekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى
حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Mas Ucup sama Karina suruh hafal Quran. Am hasibtum, di sebelumnya itu kan ya sebelumnya ini tentang ya masih tentang Bani Israel. Katanya udah ngaji. Enggak, belum. Am hasibtum, atau apakah hasibtum, ya tumnya artinya apa? Kalian. Am apakah, ya hasibtum, kalian mengira, ya tumnya artinya kalian. Kalian mengira. An bahwa, namanya an masdariyah nih. An yang artinya bahwa ya. Tadkhulu, ta waw alifnya artinya kalian. Tuh supaya ingat terus. Dakhalanya masuk. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk, karena bentuk sedang kan? Iya. Ya, bentuk sak. Kata kerja bentuk. Sekarang. Sekarang namanya sak. Sekarang dan akan. Ya. Apakah kalian telah mengira bahwasanya kalian akan masuk al-jannata, ke dalam surga? Ini menunjukkan objek ya. Ya. Objek penderita. Ya, Walamma, wa-nya ini artinya sedang ya. Kok bisa tahu begitu? Ya sudah terlatih. Kalau belum terlatih, wa-nya dan aja. Oh, ya. Bukan padahal. Sedang padahal sama saja. Ya. Ya, padahal sedangkan sama aja kan? Iya, iya Ustaz. Ya. Ya, ini namanya wawu yang artinya padahal atau sedangkan, namanya wawu aliyah. Wawu aliyah. Aliyah, wawu yang menerangkan keadaan. Walamma, padahal belum. Lama artinya belum. Walamma, padahal belum, ya'tikum, asalnya ya'tikum. Karena dalam ma, ya-nya dibuang ya. Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian. Kumnya objek ya. Artinya kalian. Ya'ti, datang. Padahal belum datang kepada kalian. Apa yang belum datang? Ini subjeknya nih. Ini objeknya. Masalul ladzina, seperti atau seumpama, seperti ya, atau seperti alladzina, orang-orang yang kalau telah, bahwa alifnya kan telah ya. Ya. Kalau bahwa alifnya telah. Mereka telah apa sih tadi? Kalau mereka telah terdahulu ya, mereka dahulu. Ya. Mereka telah lalu. Telah melewati. Ya. Min qablikum, sebelum kalian. Telah lewat ya, telah lewat sebelum kalian. Atau telah berlalu ya. Mereka Ya, telah berlalu.
Min qablikum, min tidak diterjemah karena dirangkai dengan qabli. Min qablikum, sebelum kalian. Ya, qablinya sebelum. Ya, kumnya kalian. Masat humu. Hum kan pasti mereka. Ya, posisinya sebagai objek penderita karena di belakang kata kerja. Ya, beda kalau di belakang kata benda jadi empunya. Qablikum, sebelum kalian, kitabukum, buku kalian, ya empunya. Tapi kalau di belakang kata kerja jadi objeknya. Ya. Masathum, masa artinya menyentuh. Telah menyentuh. Arti itunya ya. Telah menyentuh. Arti harfiahnya. Bukan menimpa, cuma menyentuh saja. Ya, kalau menimpa lebih berat. Al-ba'sa'u, ba'sa lebih ulama tafsir lebih memahaminya ini sebagai kefakiran, kemiskinan. Al-ba'sa'u, kefakiran. Kefakiran, kemiskinan. Ya. Hari-hari miskin, yaumul bus, ya, wad-dharra'u. Ini subjeknya ya. Apa yang menimpa mereka? Al-ba'sa'u, kefakiran, wad-dharra'u, dan penyakit. Wazulzilu, waw alifnya mereka. Mereka telah telah di ya. Mereka telah di, dari kata zalzala artinya menggoncangkan ya. Telah digoncangkan. Ya, kata zalzala sih artinya gempa ya, telah digempakan. Maksudnya goncangan yang luar biasa, seperti terkena gempa. Ya. Hatta yaqula, sehingga yaqula berkata ar-rasulu, rasul, walladina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, bersama beliau, bersama dia, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah? Mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah? Ini namanya mudhof ilaih ya. Namanya MMI, mudhof ilaih, atau kata majmuk. Ya. Kata yang keduanya pasti i. Rasulullahi, misalnya nggak boleh Rasulullah. Ya. Mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah? Ala, ingatlah. Namanya ini ala litanbih, untuk mengingatkan. Ala, ingatlah. Inna nasrallahi, sesungguhnya pertolongan Allah itu qaribun, dekat. Ya. Baik, tidak ada kata yang sulit ya. Ya, kalau ada yang sulit maka kita akan buka kamusnya. Ya. Ini ayat ini sebagai ayat perjuangan ya, agar kita mengerti bahwa iman itu diuji, bahwa masuk surga itu harus dengan perjuangan. Ya, ini sahabat-sahabat diingatkan oleh Allah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dengan begitu saja? Oh tidak, ya diuji. Maka Allah katakan, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sebelum kalian diuji seperti ujian yang telah menimpa orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka disentuh, mereka diuji dengan kefakiran, dengan penyakit,
Mereka digoncangkan dengan sehebat-hebatnya sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan ini Allah akan menolong kita nih? Kapan pertolongan akan datang? Katanya kalau menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Ala ingatlah inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Jadi apa saja itu ba'sa wa dharra itu ya penyakit, berbagai macam penyakit, musibah, itu maksudnya ba'sa wa dharra. Kalau misalnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan seterusnya, rata-rata ulama tafsir mengatakan al-ba'sa itu fakir, kefakiran. Ya, kalau dharra itu penyakit. Nah, Allah mengatakan wazulzilu dan mereka digoncangkan. Ya, kayak apa sih kalau digoncangkan? Zulzilu kayak idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncangkan, zilzalah dengan segoncang-goncangnya. Ya, maksudnya diuji dengan rasa takut yang sangat dahsyat. Zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan yang sangat dahsyat itu saat diancam Romawi mau di bumi hanguskan. Jadi jangan salah ya, orang-orang Kristen mengatakan bahwa Islam ini tersebar dengan pedang. Muhammad itu bengis, ya haus darah. Bukan. Oh, bagaimana haus darah? Madinah kecil kok. Yaitu Persia yang mau memporak-porandakan Madinah. Itu Romawi sebagai dua, Persia dan Romawi, dua negara superpower itu. Yang mau mengancam Madinah yang kecil baru lahir kapan itu? Belum 10 tahun. Di Madinah itu ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ujiannya luar biasa. Orang Yahudi ingin meracun, ingin membunuh, ingin menghancurkan kepala Rasul. Ya, orang Quraisy ingin membakar Madinah. Wah, nggak pernah aman hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah di dalam hadis sahih ya, waktu di Mekkah itu ya, Khabbab bin al-Aratti ia mengatakan, ya Rasulullah, ini kita ini disiksa di Mekkah. Kenapa engkau tidak berdoa agar Allah menolong kita? Berdoalah kepada Allah agar Allah menolong kita. Ya, waktu di Mekkah ya belum ada perintah perang. Di Mekkah itu adanya perintah untuk hijrah. Ya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna man kana qablakum kana ahaduhum yud'ul minsharu ala mifraqi ra'sihi fa yukhallasu ila qadamihi. Ya, sesungguhnya ada orang sebelum kalian di mana salah seorang di antara mereka gergaji itu diletakkan di tengah kepalanya. Ya, lalu digergaji sampai kakinya. Kayak apa itu orang digergaji? La yasrifu dzalika an dinihi. Nah, yang demikian itu ya tidak memalingkan dia dari agamanya. Wa yumashyatu bi amsyatil hadid, dan disisir dengan sisir besi, ma baina lahmihi wa 'azmihi, antara daging dan tulangnya. Ya, waduh. Kayak apa ya? Enggak terbayang. La yasrifuhu dzalika an dinihi. Itu siksaan seperti itu tidak memalingkan dia dari agamanya, tidak bikin murtad. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amra. Sungguh benar-benar Allah akan menyempurnakan urusan ini. Hatta yasirar rakibu min San'a ila Hadramaut, sehingga orang yang mengendarai kendaraannya dari San'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah, ia tidak takut kecuali kepada Allah. Wadziba ala ghanabihi, dan kecuali
serigala atas kambingnya. Walakinnakum qaumun tastajilun, tapi kalian adalah kaum yang yang tergesa-gesa. Ya, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sahabat-sahabatnya untuk bersabar. Oh, di Mekah ujiannya luar biasa. Ya, paling hebat di tahun kelima ya. Di tahun kelima kenabian. Ya, orang Quraisy inginnya membunuh orang-orang Islam. Ya. Jadi iman ini diuji oleh Allah. Ya, Allah mengatakan am hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman tanpa diuji? Oh enggak, iman ini pasti diuji. Ya, enggak ada yang tidak diuji, pasti diuji. Ya. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apa kata Allah? Sungguh benar-benar kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh benar-benar dengan demikian Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur imannya. Siapa di antara mereka yang berdusta, bohong, tidak beriman. Ya, yang jelas ya, terjadi ini pada zaman sahabat. Ya. Waktu perang Ahzab, perang Ahzab itu perang multi partai, ya, diprakarsai oleh orang Yahudi, dikeroyok. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikeroyok, apa sih istilahnya, Bu? Ya, dikeroyok lah oleh orang-orang Yahudi, oleh suku-suku sekitar Madinah yang masih memusuhi Madinah, oleh orang-orang Quraisy. Waduh, ya seperti apa itu mereka berada di tengah-tengah. Mereka dikepung. Ya, Rasulullah dikepung oleh para musuh. Andaikan tidak dengan pertolongan Allah sudah habis mereka. Ya, tapi itu keadaan yang sangat menakutkan itu. Oh, nggak terbayang. Ya. Jadi kalau gambarannya begini ya, perang Ahzab itu mana ya? Perang Ahzab itu ini kelompok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kelompok Rasul, ya, ya, ini parit nih. Jadi kalau kuda lompat kemari, kuda jatuh, jadi nggak bisa lompat kemari, kuda jatuh. Nah, paritnya ini ya cukup lebar dan dalam, ya. Tapi ini tetap kalah, ini Rasul ini tetap kalah di sini, tetap kalah. Tanpa pertolongan Allah, karena dikepung. Oh, ini keadaan sangat menakutkan sekali. Oh, menakutkannya luar biasa. Terjadi zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diuji sedemikian beratnya itu terjadi zaman Rasul, zaman sahabat. Nah, itu digambarkan dalam surah Al-Ahzab, ya, surah Al-Ahzab. Ketika Allah mengatakan ayat 10 sampai 12. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika mereka datang kepada kalian dari atas kalian, dari bawah kalian, wa idzaghatil absaru, dan ketika mata terbelalak, wa balaghatil qulubul hanajira, dan hati jantung sudah sampai ke kerongkongan. Ya, sudah nafsu luar biasa. Wa tazunnuna billahi dzununa, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang tidak pantas. Hunalika, pada saat itu, ubtuliyal mu'minuna, orang-orang yang beriman diuji
oleh Allah, wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang sehebat-hebatnya. Wa idh yaqulul munafiquna, dan ketika orang-orang munafik mengatakan, walladzina min qablihim maradun, dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura, tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kita kecuali penipuan saja. Apa ini, perang lagi, perang lagi, perang lagi. Ya, mana janji Allah dan Rasulnya ini? Cuma tipu-tipu aja. Masya Allah. Zaman itu ya. Wah, sekarang kita berislam enak, mau sholat di mana saja bisa. Ya, maka patut bersyukur kepada Allah. Ya. La ilaha illallah. Ya, ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, hal qataltumuh, apa kalian memerangi Muhammad? Dia katakan, "Naam, ya." Lalu Kaisar Heraklius mengatakan, bagaimana peperangan kalian dengan Muhammad itu? Abu Sufyan mengatakan, sijalun. Yudalu alaina wa nudalu alaihi, atau yanalu dalam riwayat yang lain, yanalu minna wa nanalu min. Ya. Terkadang kita yang menang, terkadang dia yang menang. Ya, semua rasul juga diuji. Ya. Itu yang Allah katakan, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Diuji. Ya. Ya. Terus tadi apa tuh ayatnya mengatakannya? Ayatnya mengatakan apa tadi itu? Wazulzilu hatta yaqul. Iya. Itu ya, semua juga begitu diuji ya. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan ini kita ditolong oleh Allah. Saking beratnya tuh ujian. Ya, kita mah belum seberapa diuji. Ya, baru diuji sama COVID udah pada nyerit semua. Ya Allah. Ya. Tapi juga harus hati-hati. Ini ujian apa memang musibah? Apakah ini ujian? Apakah memang Allah kasih pelajaran ya? Musibah. Soalnya kalau kematian massal itu ada rumusnya. Baik di Quran, di hadis, kematian yang banyak itu biasanya karena terlalu banyak maksiat, nggak ketampung maksiat, ya, terutama perzinaan, maksiat yang kotor, ya, yang homoseksual, yang biseksual, yang waduh, ini di Jakarta nih kayak apa? Ya, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan itu terjadi di Jakarta. Zaman dulu ya terkenal yang namanya Jakarta Underground. Ya, ibu yang tua-tua mungkin nggak ngerti, kita yang muda-muda yang baca, aduh ya Allah, kayak binatang manusia. Ya Allah, ya Rabbi, ini zamannya zaman semua dengan jaringan internet. Ya Allah, ya Allah, yang harus dibekali. Tanpa iman mau udah pada jadi binatang ini manusia. Ya, Islam diobok-obok, wah orang Kristen banyak sekali kurang ajar. Islam dihujat setiap hari oleh para pendeta, para pastor, wah, oleh orang-orang yang murtad, tidak ngerti Quran menafsirkan Al-Quran, tidak ngerti hadis menafsirkan hadis. Ya, dengan seenaknya saja dihina kita luar biasa. Aduh, sepertinya nggak sabar hati ini. Pengen saya kempesin tuh orang. Ya.
Ustaz. Ya, dikiranya Al-Quran itu boleh siapa saja menafsirkan, enggak ada disiplin ilmunya. Dikiranya hadis itu boleh siapa saja menerangkan, enggak ada disiplin ilmunya. Hadis ini ada mustalahul hadis, ada takhrij, ada banyak ilmunya hadis ini. Pirantinya itu, suku cadangnya itu tidak satu dua. Benar-benar. Ya, orang Kristen ini banyak sombong sekali. Luar biasa. Ya, saya mengikuti setiap hari, sakit hati saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu ya. Ketika mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Ya, itu tuh. Saking hebatnya ujian. Kapan ya kita ditolong oleh Allah. Seperti kurang percaya. Padahal Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Tapi ya diuji. Diuji, nggak ada menang terus. Kalau orang perang, menang terus. Wah, berarti benar nih orang beriman. Pada beriman, nggak ada jihad nanti. Jadi ada kalah, ada menang. Supaya seimbang. Ya. Kalau menang terus, wah, berarti benar nih orang beriman. Jadi tidak ada dakwah, tidak ada ijtihad, tidak ada jihad dengan begitu. Tidak ada tantangan. Ya, jadi ada hikmah. Ya, yang jelas fa inna ma'al usri yusron. Bersama satu kesulitan banyak kemudahan. Jadi kemudahan itu nempel dengan kesulitan. Ya, kalau kita berjuang kan itu namanya bersulit-sulit. Ya, kemudahannya itu ada nempel di kesulitan itu. Nah, itu yang harus menjiwai kita. Ya, artinya apa? Jangan kita ini tidak berjuang, kita harus berjuang. Dalam keadaan sulit seperti apapun kita harus berjuang. Karena dengan sulit, dengan adanya kesulitan, itu ada banyak kemudahan. Ya, berjuang. Ya. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, dalam sebuah hadis ya Abu Razin ya. Ajibah rabbuka. Tuhanmu merasa takjub. Tuhan kamu itu merasa aneh, merasa takjub. Min qunuti ibadihi. Dari keputusasaan hamba-hambanya. Ya. Allah itu merasa, ini ungkapannya, merasa aneh. Manusia itu kok bisa putus asa. Wa qaruba ghaithuhu fayanzur ilaihim qanitina fayadhullu yadhhak ya'lamu anna farahum qarib. Ya. Apa katanya? Padahal rahmat Allah sudah dekat. Lalu Allah melihat mereka seperti putus asa. Ya. Lalu Allah tertawa. Allah tahu bahwa mereka sebentar lagi akan tertawa. Sebentar lagi mereka akan berbahagia. Tapi semuanya harus diuji. Nah, ujian itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mendongkrak keimanan kita. Dengan ujian, iman kita naik level. Kalau tidak diuji, bagaimana naik level? Harus diuji. Ya, makanya mesti bersabar. Banyak-banyak istighfar. Itu ya, Pak Ibu, ini satu ayat ini ya, wah, harus menjadi motivasi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, terus kita berjuang, bersabar. Ya, sekarang kita di ayat 215. Siapa siap? Ya, silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah. Yas'alunaka dari kata sa'ala, mereka bertanya kepadamu. Mada, apa yang yunfikun, mereka infakkan. Kul, katakanlah, ma, apa yang anfaktum, kalian infakkan, min, berupa khairin, kebajikan, walil walidaini, mereka untuk kedua orang tuanya, wal akrobin, dan para karib kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan ibnus sabil, wa ma taf'alun, dan apa yang taf'alun kalian kerjakan, min berupa khairin kebaikan, fa inna maka sungguh Allah bihi dengannya alim, maka Maha mengetahui. Ya, Fa inna Allah bihi alim, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Kata Allah azim. Terjemahannya Ya. benar semua ya. Saya kira akan salah menerjemahkan minnya. Min termasuknya min apa tadi biasanya berupa. Min berupa. Luar biasa. Kalau dari kan beda ya. Iya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Yas'alunaka, ya wawununnya kan mereka, kaknya engkau. Jadi mereka sa'alanya bertanya. Pada engkau. Kaknya kepada engkau. Ini objek nih ya. Jadi subjek, predikat, objek nih dalam yas'alunaka, Bu. Iya, satu kata itu. Satu kata sudah SPO ya. lengkap. Mada apa yang yunfiquna mereka infakkan. Ya, subjeknya ini predikatnya. Ya. Madanya ini objek. Qul katakanlah hai Muhammad. Ini artinya apa nih? Ada permasalahan ditanyakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah ini masalah infak, masalah besar. Infak itu dengan jihad, dengan jiwa itu adalah dua sisi mata uang. Jadi dia tidak bisa dipisahkan dengan jihad. Jihad tidak bisa dipisahkan dengan infak.
Karena ini masalah besar, maka siapa yang menjawab? Yang menjawab adalah Allah. Allah katakan, qul, katakanlah hai Muhammad. Diajari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya ini bukan dari Rasul, tapi dari Allah jawabannya. Yang tanya siapa? Yang tanya sahabatnya. Yang jawab Allah langsung. Apa tidak dahsyat itu? Dahsyat luar biasa. Yang mana yang dahsyat? Yang dahsyat ini jawabannya. Jawabannya ini Allah sendiri yang menjawab. Pertanyaan dari bumi, jawaban datang dari langit. Wah, dahsyat itu. Ya. Qul, katakanlah hai Muhammad. Paham kan ini berarti gurunya Allah siapa? Gurunya Nabi Muhammad siapa? Ya Allah. Qul, katakanlah hai Muhammad. Ma apa yang anfaqtum, kalian infakkan, min khairin berupa. Ya, ini tadi saya tunggu-tunggu, bener gak nih Pak? Nerjemah minnya. Min khairin berupa kebaikan. Kebaikan itu apa? Rizki, uang yang halal. Ya, rizki lah. Falil walidaini, maka untuk kedua orang tua itu yang pertama. Wal aqrabina, dan keluarga dekat. Ya, disebutnya akrab. Akrab itu keluarga paling dekat. Siapa? Adik, kakak, ya, paman, bibi. Itu keluarga dekat. Nah, jadi yang akur dengan keluarga. Jangan kalau kepada orang lain baik, kepada adiknya sendiri tidak baik. Ya. Kepada adik ipar, kalau suaminya berbuat baik, kepada adiknya, kepada kakaknya, bersedekah kepada saudaranya, marah. Jangan. Juga benar. Ya. Terus anak jangan diajari atau jangan dikasih tahu keburukan saudaranya. Keburukan pamannya, bibinya, jangan dikasih tahu. Haram. Kenapa? Karena itu akan memutus silaturahim. Yang akur, yang tenggang rasa, ada masalah, jangan diperpanjang, cari solusinya. Apa sih masalahnya? Gitu. Wal yatama, dan anak-anak yatim, tuh urutannya ketiga, anak yatim. Ini kedua, wal yatama ketiga. Padahal kalau kita menanggung, kalau kita tanggung tuh satu saja anak yatim, itu akan jadi tetangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya dengan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Bertetangga dengan Rasul. Artinya, kita berbuat baik kepada saudara kita, kepada orang tua kita. Pada orang tua kita itu lebih hebat lagi. Kepada anak yatim yang nomor 3 saja sedemikian dahsyatnya. Baru wal masakin, dan orang-orang miskin. Nomor 4. Ya. Ini sudah keluarga dekat, yatim, miskin. Wow, tikel-tikel kata orang Jawa. Ngerti tikel-tikel? Berlipat ganda. Berlipat-lipat. Tikel-tikel. Sap-sap. Berlipat-lipat ganda. Pahalanya tuh. Wabnis sabil, dan ibnu sabil. Apa ibnu sabil? Ibnu itu anak, sabil jalan, anak jalan. Maksudnya anak jalan ini orang mau menempuh perjalanan kehabisan bekal. Jangan sampai mati di jalan, kasih bekal. Termasuk ibnu sabil, ya pelajar, santri, mahasiswa. Dia dari kampung datang ke Jakarta untuk kuliah.
Orang tuanya tidak ada. Ya, dia biasanya jualan nggak bisa zaman-zaman pandemi seperti ini. Waduh, nggak bisa bayar SPP dia. Ya. Nah, itu Ibnu Sabil. Nah, diinfakkan kepada Ibnu Sabil. Jadi urusan-urusan seperti ini nih, urusan pribadi, urusan negara. Mana yang urusan negara? Nih, jadi urusan negara nih. Yang dari nomor 3 sampai ini nih. Dari anak yatim, orang miskin, Ibnu Sabil yang urusan negara. Ya, kalau keluarga dekatnya keluarga, ya kan orang tua masing-masing. Tuh. Tapi anak yatim, orang miskin, Ibnu Sabil, ini urusan negara dan urusan kita semua. Karena ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara di seluruh dunia. Oh, jadi ini wasiat Allah. Ya, jangan pernah lupa ya, untuk menjadi orang yang memberi. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang kalian kerjakan min khairin berupa kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi, terhadap ma, kembalinya ke ma nih bihi ya. Terhadap apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan itu, alimun, maha mengetahui. Ya, kalau Allah maha mengetahui, oh ya, Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, pamer dong. Pamer kepada Allah ini, ya Allah, ya saya kerjakan ini. Gitu, pamer itu kepada Allah, jangan kepada manusia. Pamer kepada Allah. Jadi yang semangat kita berinfak. Gitu ya. Jangan pernah jadi orang yang kucrit, orang yang bakhil, jelek. Biasanya kata orang Jawa, orang kucrit itu tandanya apa? Mana Pak Ponco? Pak Ponco nggak ada ya. Aduh. Baik. Itu ya nih, Al-Quran nih benar-benar suci, dia bersih. Ya, hati ini jadi sehat kalau kita mendengarkan Al-Quran. Betul, Ustaz. Ya, hati ini jadi iya, tenang hati ini, Masya Allah, ya, terbimbing luar biasa. Ya, ngajarin bener, ngajarin kita tuh orang tua dulu. Ya, ada cerita ya, ini untuk ini ya, cerita nyata. Ada sepasang suami istri lulusan ITB itu bikin, ya, menikahlah, ya udah nggak punya duit beli nasi goreng, ya sepiring berdua, ya dia bikin itu, bikin bimbingan, apa namanya, bimbingan belajar ya, bimbel, ya, bikin bimbel, bikin lembaga bimbel. Kalau dapat uang selalu orang tua dulu, ya, orang tua dulu, dia nyak sisanya. Orang tua butuhnya berapa dipenuhi. Ngontrak dia, ya, namanya baru lulus lah. Ngontrak dia di Bandung tuh. Wah, lama-kelamaan bimbelnya maju. Bimbelnya maju, terkumpullah duit untuk beli rumah. Terkumpul duit untuk beli rumah, cukup untuk beli rumah kecil-kecilan. Ibunya telepon, nah, kita butuh untuk beresin ini, beresin itu, diberikan duitnya semuanya. Ya, yang penting masih bisa untuk menjalankan usahanya. Ya, sisa-sisanya itu. Apa Allah jadikan dia miskin? Enggak. Sampai beli gedung sendiri untuk bimbel.
Jadi kaya raya. Tapi mau orang tua dulu. Itu tuh rahasianya ya. Nah, kita sudah belajar liwajhillah agar besok bisa melihat wajah Allah. Tuh niatnya tuh jangan karena ada kisah seperti ini, wah saya supaya bisa beli rumah ya, supaya jadi kaya, salah tujuan ya. Karena itu janji Allah pasti ya. Tidak ada kisahnya orang yang lunak, orang yang durhaka kepada orang tua yang sukses. Gak ada. Mau sukses dunia akhirat, mau mulia dunia akhirat, muliakan orang tua. Ini anak-anak mesti paham, mesti mengerti. Terkadang anak mengatakan, aduh saya nyesel jadi anaknya bapak. Ada begitu kan? Ada begitu. Padahal kalau bapak dia itu jahat, pasti dia jadi pelacur. Tapi karena bapaknya ini soleh, ya, dibimbing anaknya. Tapi itulah namanya ujian. Ya, orang tuanya yang sabar, didoain anaknya, istrinya kurang ajar, didoain, jangan disumpahin. Didoain, ya Allah bimbinglah dia, bimbinglah saya. Gitu. Jadi orang tuh yang sabar. Yang sabar tuh sesabar-sabar. Itu ya, kasihan. Yang sayang sama anak, yang sayang sama istri, yang sayang sama suami. Begitu. Sayang sama saudara. Pasti Allah sayang kepada kita. Itu ya. Ini saya ngomong sama siapa ini? Orang sudah pada ngerti-ngerti dia omongin begitu ya. Mengingatkan Ustadz. Saya dengar. Iya, maafin Ustadz ya. Ustadz ini suka lantur juga ngomong ya. Gak apa-apa Ustadz. Ya. Tugas Ustadz itu. Iya, soalnya saya nganggap ini semua nih anak-anak SMP semua nih, Bu. Betul. Ya. Ini juga masih SMP Kak Ustadz. Iya, kalau saya SMP itu sudah makan pulang. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Nikmat sekali jadi orang Islam ya, belajar Al-Quran, ya Allah. Dinasehati lagi. Nasihatnya sih bukan dari saya, ini dari Allah ini nasihat. Ya, dari Al-Quran ini. Ya, Ustaz sebagai penyampai. Iya, Ustaz ini semua nyampain doang. Ya, pengennya sih seperti yang disampaikan, terkadang ngomong mah gampang, melaksanakannya ini yang susah. Mudah-mudahan diberi kekuatan Allah untuk melaksanakan. Amin. Mau pipis sebentar, Bu ya. Sebentar, ini Ibunya lagi. Ya, Ustaz. Sekarang kita di ayat 216. Ya, waktunya masih panjang. Ayo, Ustaz. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Kutiba telah diwajibkan alaikumu atas kalian al-qitalu berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal ia kebencian bagi kalian. Padahal itu kebencian bagi kalian. Wa asa, dan boleh jadi bahwa takrohu kalian membencinya. Syai'a, sesuatu, wa huwa khairul lakum, dan padahal dia amat baik bagi kalian. Wa asa, dan boleh jadi tuhibbu, bahwa kalian menyukai menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, dan padahal dia buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu, dan Allah ya'lamu, dan dia mengetahui, wa antum, dan kalian, dan sedang kalian la ta'lamun, tidak mengetahui. Masya Allah. Saya udah berapa tahun pesantren, luar biasa. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba. Ini kan UI kan? Ya. UI berarti telah di Pasif. ya. UI ya kan? Telah di. Kalau kataba menulis, menentukan, mewajibkan, jadi telah diwajibkan. Kutiba telah diwajibkan. Alaikum atas kalian atau kepada kalian. Kenapa pakai ala? Bukan pakai ila. Telah diwajibkan kepada kalian. Kenapa pakainya ala bukan ila? Ya, untuk menunjukkan bahwa kewajiban ini dari atas sebagai beban. Dari Allah maksudnya. Iya, jadi kalau kewajiban itu kan beban. Beban itu berarti dari atas. Ya. Gitu kan? Makanya pakai ala. Atas kalian apa? Yang diwajibkan al-qitalu perang. Dari asalnya haram menjadi diwajibkan. Nah, hukum asalnya perang itu haram. Ya, maka Allah katakan alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya. Falamma kutiba alaikumul qitalu فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. Sebentar. Maryam ngamuk nggak boleh makan ikan. Ya, bosan katanya.
nggak boleh sama kakaknya makan ikan. Dia ini apa namanya? Apa Bu kalau makan ikan terus gatal gitu? Apa namanya? Alergi. Alergi. Bosan yang ngambek. Aku bilang udah kasih dikit daripada nggak mau makan. Ya, jadi hukum asalnya perang itu supaya kita paham. Hukum asalnya perang dalam Islam itu haram. Oh. Ketika umat Islam ini terus-terusan ya mau dibantai, maka Allah kasih izin. Ya, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan. Boleh silakan. Ya. Bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi. Jangan diem, orang diperangi nanti ya habis. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sungguhnya Allah untuk memenangkan mereka benar-benar mampu. Nah, baru setelah itu diwajibkan. Kapan itu diwajibkan? Diwajibkan ketika sudah nyata betul. Nggak pernah sepi dari peperangan itu. Sampai 72 kali atau 73 kali peperangan zaman Nabi Muhammad hidup. Selama beliau hidup, ya di 10 tahun lebih sedikit, hampir 11 tahun. Jadi berat. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya memegang Islam itu berat. Ya, tapi fitnahnya, waduh, ini Islam ini agama teroris. Padahal ayat-ayat tentang perang itu di Injil juga banyak. Semuanya tidak berlaku. Ayat perang itu nggak ada yang berlaku kecuali di daerah perang saat perang. Ya ini nih ayat ini nih nggak berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena tidak dalam keadaan perang. Itu. Ya ini orang waduh mau saja dibodohin Quran, nggak ada Al-Quran membodohin kita. Ya. Maka Allah katakan wahwa sedang dia maksudnya qital ini peperangan itu kurhun, kebencian. Bukan sesuatu yang dibenci, tapi peperangan itu adalah satu kebencian. Untuk menunjukkan apa? Bahwa perang itu dibenci. Perang sendiri kebencian. Islam tidak suka kebencian. Tuh, tapi ini diwajibkan. Kenapa? Karena kalau tidak diwajibkan, dikiranya satu hal yang biasa saja. Habis Madinah. Islam nggak sampai ke Indonesia. Ya. Wa huwa kurhul lakum, sedang ia adalah kebencian bagi kalian. Wa asa, dan boleh jadi. Wa asa, dan boleh jadi. Antakrohu. Ini kan artinya bahwa ya. Bahwasanya. Ya, kalau tidak diterjemah boleh juga itu. Dan boleh jadi. Antakrohu, kalian membenci. Ya. Karihat artinya benci. Pak waw alifnya kalian ya. Nah, kalian membenci. Syai'an, sesuatu. Wahwa, padahal sesuatu itu, wahwa, padahal dia, syait itu, khairun, lebih baik lakum bagi kalian. Kalau Allah yang mengatakan lebih baik, ya itu satu kebaikan yang besar. Wa asa, dan boleh jadi an bahwa tuhibbu, kalian mencintai syai'an, sesuatu, wahwa, padahal dia sesuatu itu syarrun, buruk, lakum bagi kalian. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui, wa antum, sedang kalian la ta'lamun, kalian tidak mengetahui. So, jadi kenapa ini turun ayat seperti ini? Ini ayat seperti ini ada masalah ini. Ada masalah. Di zaman itu ya, yang namanya orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya ada penyakit, waduh, fitnahnya kepada Islam luar biasa. Ini ajaran apa ini? Agama apa seperti ini? Ya, ngajakin perang terus.
Ya bosan kita ini. Ini ajaran barbar ini Islam. Padahal bukan Islam ini ya. Islam ini diancam. Ya, sejarahnya jelas. Persia mau merangi Madinah. Nggak mungkin Madinah mengancam Persia. Terlalu besar. Mengancam Romawi. Terlalu besar. Justru Romawi yang bikin pangkalan militer di Tabuk. Ya, untuk merangsek ke Madinah. Tuh, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka merangsek ke Madinah, Rasul datangi membawa 30.000 pasukan. Ya. Seperti apa persiapan logistik mereka? Ya, untuk sanitasinya supaya tidak terjadi penyakit. Wah, itu ya satu pengaturan yang tidak sederhana. Ya, jadi ini adalah ijab. Apa sih ijab itu? Hijab itu kewajiban dari Allah atas orang-orang Islam untuk jihad. Untuk apa ini jihad? Untuk menghalangi kejahatan musuh terhadap Islam. Untuk menolak kejahatan musuh dari kejahatan musuh terhadap agama Islam. Ya, Imam Az-Zuhri mengatakan jihad itu wajib bagi setiap atau atas setiap orang, baik dia duduk di rumah maupun dia ikut perang. Jihadnya itu wajib. Ya, orang yang di rumah kalau diminta bantunya bantu kayak rakyat Indonesia itu. Ya, tentara-tentara siapa yang kasih makan kalau bukan rakyatnya? Ya, rakyatnya tidak angkat senjata, tentara angkat senjata, tapi tentara ya satu suap yang dia makan dari ibu-ibu yang menyiapkannya. Ya, bukan dia bikin nasi sendiri, enggak, rakyatnya pasti siapkan. Ya. Orang yang duduk apabila diminta untuk keluar untuk jihad, jangan diam, ikut jihad. Nah, kalau tidak dibutuhkan, tetap dia di rumah, tidak ikut. Ya, hadisnya, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bi ghazin mata mitatan jahiliyah. Itu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggal belum pernah ikut perang dan tidak ada niat untuk ikut perang, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Lihat tuh. Karena wajib tuh, kalau enggak habis. Madinah itu kecil aja, kecil. Itu Madinah secara keseluruhan. Sekarang itu Masjid Nabawi itu Madinah secara keseluruhan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak banyak. Sedikit aja. Wafat Madinah saat itu. Kalau enggak habis, ya sama Romawi enggak ada apa-apanya Madinah. Ya. Nah, itu kapan itu diucapkan? Itu diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tahun 8 Hijriah. Ibu, dengar saya katakan ya. Itu diucapkan sebelum tahun 8 Hijriah. Kalau tidak jihad, wah, kalau tidak ikut perang bahaya, Madinah mah habis. Nah, tahun 8 Hijriah, Mekah ditaklukkan. Mekah saja ini yang jadi masalah Madinah. Karena itu ancaman luar biasa. Mereka mau Madinah ini tunduk di bawah Mekah. Kenapa harus demikian? Karena Mekah cari duitnya harus lewat Madinah kan, Bu? Kalau mau ke Syam harus lewat Madinah. Ya. Maka dia terus-menerus pengen dikuasai. Iya, terus-menerus tuh mau berusaha untuk membekuk Madinah. Melakukan persekongkolan dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani supaya Madinah jatuh. Dengan orang Majusi. Nah, ketika Mekah ditundukkan, bertekuk lutut, Mekah berada dalam kekuasaan Madinah, Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fathi.
tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi yang masih ada adalah jihad dan niat. Idza stunfirtum fanfiru. Kalau kalian diminta untuk ikut jihad, ya jihad. Ya. Sudah tidak ada lagi perang dari Mekah. Ya, jadi sekarang yang ada adalah jihad. Jihad dan niat. Jihad. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh, berjuang. Termasuk berjuang mencari nafkah, ya, membantu orang, dan seterusnya itu. Ya, ini bagian yang ada jihad, ada ijtihad. Saya pernah ini paparkan ya, dengan agak lebih rinci. Nah, pada apa yang Rasulullah SAW katakan, idza stunfirtum fanfiru, apabila kalian diminta untuk perang maka ikutlah. Itu artinya apa tuh? Artinya Madinah itu negara yang tidak ada tentara. Nggak ada tentara, maka disebut masyarakat Madani. Masyarakat Madani itu negara yang tidak ada tentara. Tapi masing-masing rakyatnya bisa angkat senjata. Itu tuh, maka misalnya dipraktekkan di beberapa negara ya, semua rakyatnya itu ada wajib militer 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Jangan ada pemuda yang tidak pernah angkat senjata. Saatnya dibutuhkan, meskipun bukan tentara, tahu bagaimana mengoperasikan senjata. Itu ya. Ini sudah jam 5:30. Itu deh yang jelas. Yang jelas kita mesti percaya ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya apa? Jangan pernah ragu kalau Allah mewajibkan pasti itu baik untuk kita. Kalau Allah larang pasti itu buruk untuk kita. Itu maksudnya. Ya, Bu? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Saya nih ngomong sama siapa ini ya? Sama ibu-ibu, Ustaz. Iya, ibu-ibu maksud saya. Pengetahuan, Ustaz. Ya. Ibu-ibu ya, bukan nenek-nenek loh, Ustaz. Ya, masih muda Ustaz ini. Iya, masih SMP semua. SMP, Semangatnya yang muda Ustaz. Luar biasa. Pokoknya kalau saya ngomong apa saja, ya kalau benar diterima, ya kalau salah diluruskan. Ya Ustaz. Dalam rangka menjelaskan Al-Quran, ya terkadang ya harus ada statement-statement yang itu adalah nasihat dari Allah. Iya. Kalau ilmu mah dari orang tua kita terima, dari anak-anak kita terima. Itu tuh dulu ulama salaf itu belajar dari kawannya, dari adik-adiknya, belajar dari orang tua. Betul. Ya. Baik, saya kira itu, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Semoga Allah anugerahi kita surga Firdaus. Amin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melihat wajahnya di surga kelak. Amin. Amin. Ya, Bu Nini silakan. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Jadi kita sama-sama belajar ya Ustaz ya. Ustaznya juga belajar gitu kan. Kalau ada pertanyaan yang agak sulit gitu dijawabnya, tunggu ya saya baca dulu gitu. Jadi Ustaznya juga belajar, tidak semuanya tahu apa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua gitu ya. Belajar, saya belajar, Pak Fahri belajar gitu ya. Kita kan hanya duduk bersama, belajar bersama gitu. Belajar bersama, duduk bareng. Baik ya, kita tadi sudah sampai di ayat berapa tadi? 216. 218. Oke, amin. Iya, praktek hari ini banyak. Halo, Ustaz, mana suaranya? Hari ini kenapa, Ustaz?
Iya, saya bilang praktek hari ini saya banyak ngomong. Ya memang itu tugasnya. Di kelas sebelah juga ngobrol aja, Ustaz. Ya sempat sih belajar bersama tuh tadi. Ustaz Bayu nggak tahu koneksinya ke WiFi nggak bisa dari siang katanya, error terus. Ya udah nggak bisa masuk deh. Saya tawarin sini aja pakai WiFi di rumah, nggak mau, ya udah. Lagi nggak ada orang, nggak apa-apa gitu. Baik ya, Bapak Ibu, alhamdulillah, dan kita akan berjumpa kembali di hari Rabu, insya Allah, dengan kelas yang sama, di kelas yang sama. Yang sama. Iya, kita tutup kelasnya dengan hamdalah dan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz.